Seperti apa elektabilitas para calon yang berlaga di Pilkada 2024 di 5 provinsi di Pulau Jawa? Hasil survei dari beberapa lembaga survei yang telah terdaftar di KPU menunjukkan elektabilitas para calon yang berbeda-beda di tiap provinsi. Di Jakarta, pasangan Ridwan Kamil dan Suswono berada di posisi teratas. Lembaga Survei Indonesia, LSI, merilis hasil survei elektabilitas Cagup-Cawagup di Jakarta pada Rabu 18 September 2024. Hasilnya, pasangan Ridwan Kamil Suswono elektabilitasnya paling tinggi dengan persentase 51,8%. Poltreking Indonesia juga merilis survei elektabilitas calon gubernur dan calon wakil gubernur Pilkada Jakarta pada Jumat 27 September 2024. Hasilnya, pasangan Ridwan Kamil Suswono juga unggul dengan persentase 47,5%. Lalu, seperti apa elektabilitas pasangan calon di Pilkada Jawa Barat, Jabar? Sejumlah lembaga survei menunjukkan bahwa pasangan Deddy Mulyadi Erwan Setiawan unggul. Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei pada 2 hingga 8 September 2024, yang menunjukkan pasangan Deddy Mulyadi Erwan Setiawan elektabilitasnya paling tinggi dengan persentase 77,81%. Poltreking Indonesia juga merilis survei elektabilitas Pilkada Jabar pada 8 hingga 14 September 2024, yang menunjukkan pasangan Deddy Mulyadi Erwan Setiawan unggul dengan persentase 65,9%. Beralih ke Pilkada Jateng, lembaga survei juga merilis hasil jajak pendapatnya. Berikut hasilnya, Poltreking Indonesia melakukan survei pada 8 hingga 14 September 2024, yang menunjukkan pasangan Ahmad Lutfi Taji Yassin elektabilitasnya paling tinggi dengan persentase 52,2%. Selanjutnya adalah Pilkada Jawa Timur, Jatim. Di Jatim sendiri 3 calon gubernur diwakili oleh wanita biasa disebut 3 Srikandi. Berikut hasil sejumlah lembaga survei. Indikator Politik Indonesia melakukan survei pada 9 hingga 14 September untuk paslon Pilgub Jatim, yang menunjukkan pasangan Hovifah Indar Parawansa Emil Dardak elektabilitasnya paling tinggi dengan persentase 61,2%. Poltreking Indonesia juga merilis hasil terbaru elektabilitas paslon yang akan bertarung di Pilgub Jatim 2024, yang menunjukkan pasangan Hovifah Emil elektabilitasnya paling tinggi dengan persentase 57,3%. Terakhir adalah Pilgub Banten. Lembaga Survei Indonesia, LSI, melakukan survei pada 27 Juli hingga 4 Agustus, yang menunjukkan pasangan Airin Rahmi Diani Ade Sumardi elektabilitasnya paling tinggi dengan persentase 73,7%. Namun, pertanyaan yang muncul adalah, apakah elektabilitas para calon ini akan berubah sebelum Pilkada? Faktor apa yang akan mempengaruhi elektabilitas para calon? Dan, bagaimana cara para calon meningkatkan elektabilitasnya? Bagaimana pendapat Anda? Siapa yang akan Anda pilih di Pilkada ini?